Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu saya Irma Denoviani, kemudian ada Kristabella Jesselyn, ada Maulidatus Sania, ada Rista Juni, dan ada Doni. Untuk overview-nya yang pertama yaitu ada distribusi peluang diskrit, kemudian ada distribusi uniform, ada distribusi binomial, kemudian yang keempat ada distribusi multinomial, kemudian ada distribusi hypergeometrik, dan ada distribusi Poisson. Yang pertama yaitu distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah suatu ruangan sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir, tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Kemudian ada distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi yang mempunyai fungsi kepadatan peluang berupa konstanta atas nilai peubah acaknya dan mempunyai nilai yang sama. Distribusi seragam atau uniform distribution merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana di antara distribusi probabilitas yang lain. Dalam distribusi ini, setiap nilai peubah acak mempunyai probabilitas yang terjadi yang sama. Untuk rumusnya yaitu P buka kurung X K sama dengan 1 per K. Untuk X sama dengan X1, X2, X3 sampai XK. Untuk rata-rata yaitu rata-rata sama dengan K plus 1 dibagi 2. Untuk varian yaitu K kuadrat ditambah 1 dibagi 12. Untuk contoh soalnya yaitu bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kontak yang berisi lampu pijar 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan 100 watt dengan probabilitas masing-masing 1 per 4. Maka distribusi uniformnya yaitu PX 4 sama dengan 1 per 4. Untuk X-nya yaitu 40, 60, 75, dan 100. Untuk ruang contoh S-nya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap mata dadu mempunyai probabilitas yang sama untuk muncul, yaitu 1 per 6 dengan demikian distribusi seragamnya PX 6 sama dengan 1 per 6. Untuk meannya yaitu 6 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Untuk variannya yaitu 6 kuadrat ditambah 1 dibagi 12 yang hasilnya 2,9167. Selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut. Kita dapat memberi label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Syarat distribusi binomial ada 3. Yang pertama yaitu jumlah percobaan merupakan bilangan bulat. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Yang ketiga, peluang sukses sama setiap eksperimen. Kemudian ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama. Dan yang terakhir, jumlah percobaan dinyatakan dengan N harus tertentu jumlahnya. Selanjutnya untuk penerapan distribusi binomial, yang pertama yaitu jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda benar dalam ujian pilihan ganda. Yang kedua, jumlah asuransi kecelakaan yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga, jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama 1 musim. Dan berikut, dalam PPT tercantum rumus untuk distribusi binomial. Dengan X yaitu 0,1,2,3 hingga N, dan N adalah banyaknya ulangan. Yang
dan X merupakan banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X, P yaitu dan P adalah peluang berhasil dalam setiap ulangan, dan Q adalah peluang gagal, di mana Q yaitu 1 minus P dalam setiap ulangan. Untuk contoh soalnya yang pertama yaitu Kepala Bagian Produksi PT Mitoshiba melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%. Jika dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 4 buah televisi, berapakah perhitungan dengan nilai probabilitas ubah? Ketahui P atau yang rusak yaitu sebesar 0,15 dan Q yang baik yaitu sebesar 0,85 dengan N-nya 5. Kemudian untuk menjawabnya tertera pada PowerPoint dengan analisis dengan jumlah 0,0975 atau 9,75% dari sampel acak sebanyak 4 buah televisi, dan rata-rata produk rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%, dapat dikatakan kecil. Namun pada kenyataannya meskipun dilihat secara presentasi kecil, hanya yang namanya produk rusak harus tetap dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk mengurangi kerugian. Untuk contoh soal yang kedua, suatu perusahaan pengiriman paket terkait perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Jika peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 0,20. Bila terdapat 5 paket, hitunglah probabilitas jika ada paket yang terlambat, sehingga perusahaan tidak membayar kompensasi, dan PX sama dengan 0. Didapatkan hasil yaitu sebesar 0,3278. Selanjutnya di sini ada distribusi multinomial. Percobaan multinomial terjadi bila tiap usaha dapat memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin. Bila suatu percobaan binomial terhadap ulangannya menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan berhasil atau nyaris berhasil atau gagal, percobaan itu menjadi percobaan multinomial. Dengan kata lain, bila pada distribusi binomial hasil sebuah percobaan hanya dikategorikan 2 macam, yaitu berhasil atau gagal, dalam distribusi multinomial, sebuah percobaan akan menghasilkan beberapa kejadian atau lebih dari 2, yang saling meniadakan atau saling lepas atau mutually eksklusif. Probabilitas distribusi binomial dapat dirumuskan secara matematik dengan persamaan berikut. Mungkin bisa dilihat sendiri di layar. Nah, dengan probabilitas suku-suku pengurai multinomial P1 plus P2 plus hingga PK sama dengan 1. Lalu ada ciri-ciri distribusi multinomial, yaitu yang pertama, percobaan binomial akan menjadi multinomial bila tiap percobaan dapat memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin. Lalu distribusi multinomial didasarkan pada eksperimen multinomial. Lalu eksperimen dapat dikembangkan jadi multinomial bila tiap usaha menghasilkan lebih dari 2 hasil. Jadi tidak hanya sukses atau gagal. Lalu misalkan pengambilan kartu dengan pengembalian adalah percobaan multinomial bila yang menjadi perhatian keempat jenis kartu. Next. Ini ada contoh soalnya pertama dengan soal 3 merek B1, B2, dan B3 suatu macam produk tertentu bersaing di pasar. Pada saat ini peluang bahwa seorang calon pembeli yang dipilih secara random akan menyenangi masing-masing merek adalah P1 sama dengan P dalam kurung B1 sama dengan 0,35, P2 sama dengan P dalam kurung B2 sama dengan 0,25, P3 sama dengan P dalam kurung B3 sama dengan 0,4. Apabila 6 orang calon pembeli secara independen membeli produk itu, berapakah peluang seorang akan membeli produk B1, 2 orang membeli B2, dan 3 orang membeli B3? Diketahui N sama dengan 6, P1 sama dengan 0,35, P2 sama dengan 0,25, P3 sama dengan 0,4. Jadi ditanyakan P dalam kurung 1, 2, 3. Untuk hasil dari P123 yaitu 0,084 dengan rumusnya yaitu 6 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi dihasilkan 0,084. Next. Lalu contoh soal kedua, dalam pemilu legislatif, para konstituen mempunyai pilihan mencoblos 3 partai politik dengan probabilitas pilihan PAN sebesar 0,5, Partai Demokrat 0,3, Golkar 0,2. Berapa probabilitas bahwa di antara 10 konstituen sebanyak 4 konstituen memilih PAN, 3 konstituen memilih Partai Demokrat, dan 3 konstituen memilih Golkar? Jawabannya,
Jadi kita daftar kejadian yang mungkin. Dari E1 sama dengan 4 konstituen memilih PAN, E2 3 konstituen memilih Partai Demokrat, E3 3 konstituen memilih Golkar. Setiap ulangan dengan probabilitas masing-masing P1 sama dengan 0,5, P2 sama dengan 0,3, dan P3 sama dengan 0,2. Oleh karena X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 3, distribusi multinomial adalah dihasilkan rumus atau perhitungan yaitu 10 4 33 dikalikan 0,5 pangkat 4 dikalikan 0,3 pangkat 3 dikalikan 0,2 pangkat 2 dan dihasilkan hasil sebesar 0,057. Oke, selanjutnya materi kelima yaitu distribusi hypergeometrik. Bisa next. Distribusi hypergeometrik berhubungan dengan sebuah deret percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Percobaan Bernoulli merupakan percobaan tunggal yang mempunyai dua hasil mutuali eksklusif yang mungkin terjadi, yaitu sukses dan gagal. Percobaan Bernoulli yang dilakukan berulang kali dan setiap percobaan tersebut bebas disebut proses Bernoulli atau Bernoulli proses. Distribusi hypergeometrik digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Informasi tentang susunan populasi harus diketahui untuk menentukan kembali probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan berturut-turut, karena probabilitas berubah. Fungsi probabilitas hypergeometrik dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu G XP sama dengan BX pangkat X min 1, di mana X sama dengan 1 atau 1, 2, dan seterusnya sampai P, dan G adalah parameter atau probabilitas sukses dan gagal. Next. Untuk mencari rata-ratanya yaitu sama dengan 1 per Pi dan variansinya yaitu G sama dengan Q per P kuadrat. Aplikasi karakteristik distribusi hypergeometrik yaitu yang pertama, distribusi hypergeometrik merupakan distribusi diskrit. Setiap hasil atau outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Pengembalian sampel atau sampling dilakukan tanpa pengembalian. Populasi adalah terbatas dan diketahui. Jumlah keberhasilan dalam populasi diketahui. Aplikasi distribusi hypergeometrik dalam kehidupan yaitu kita dapat mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman, jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu. Aplikasi dalam pendidikan seperti dalam penyelidikan pendapat umum atau survei. Next. Untuk contoh soalnya, yang pertama, pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan, terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Yang pertama, hitunglah persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Yang kedua, berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Ketiga, berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training. Untuk jawaban yang pertama, 3 sarjana komputer yang diterima dari sejumlah 10 calon presentasi yang diterima, yaitu presentase diterima sama dengan 3/10 dikali 100%, jadi sama dengan 30% presentase yang diterima. Untuk soal yang kedua yaitu menggunakan persamaan Fx sama dengan Px pangkat X min 1 dengan X sama dengan 1, 2, 3, 5 S. Yang dicari adalah F5 sama dengan 0,3 dikali 0,7 pangkat 4 dengan hasilnya 0,072. Untuk soal yang ketiga, dengan rumus EX sama dengan 1 per P sama dengan 1 per 0,3, hasilnya 3,333. Bisa next. Lalu selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen.
Selang waktu tersebut dapat berupa beberapa saja panjangnya, misalnya semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Daerah tertentu yang dimaksud dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, atau mungkin sepotong bahan. Probabilitas distribusi Poisson dirumuskan seperti pada PPT berikut. Next. Lalu untuk ciri-cirinya, diantaranya banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah yang lain yang terpisah. Probabilitas terjadi hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau pembesarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Lalu di antaranya proses dari distribusi Poisson yaitu percobaan Bernoulli menghasilkan variabel random X yang bernilai numerik yaitu jumlah sukses yang terjadi. Yang kedua, jika pengamatan dilakukan pada suatu rentang interval waktu, maka dapat diamati bahwa variabel random X adalah terjadinya sukses selama waktu tertentu. Yang ketiga, jika perhatian ditujukan pada kejadian sukses yang muncul pada suatu rentang yang kecil, maka terjadi sebuah proses Poisson. Pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial dilakukan untuk mendekatkan probabilitas dari kelas sukses X dari N percobaan binomial dalam suatu situasi di mana sampel sangat besar N lebih besar 20 dan probabilitas kelas sukses sangat kecil yaitu P kurang dari 0,05. Contoh soal yang pertama, berdasarkan data badai hujan di suatu kota selama 20 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 4 kali badai hujan per tahun. Asumsikan kejadian badai hujan adalah proses Poisson. Berapa probabilitas bahwa tidak ada badai hujan tahun depan? Dan dengan P XT sama dengan E pangkat min 4, lalu 4 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 0,018. Probabilitas akan terjadi 4 kali badai hujan tahun depan adalah P XT sama dengan 4 sama dengan pangkat min 4, 4 pangkat 4 per 4 faktorial sama dengan 0,0195. Probabilitas akan terjadi 2 kali atau lebih badai hujan tahun depan adalah bisa dilihat sebagai berikut dan hasilnya 0,908. Lalu contoh soal yang kedua, pada sebuah kontes mencari bakat peserta yang hadir ada 100 dan diantaranya ada 12 wanita, sisanya adalah laki-laki. Jika diambil 10 orang secara acak, berapa peluang terpilihnya 3 orang wanita? Dengan hasil H 3, 10, 12, 88 sama dengan 12, 3, 87 per 100, 10 sama dengan 0,08. Next. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.